Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Ahmad dari kelas 12 TKJ 3 ingin mempresentasikan tentang perencanaan produksi massal. Tujuan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari modul ini, siswa diharapkan 1. Menetapkan skala proses produksi. 2. Tahapan-tahapan dalam penetapan skala proses produksi barang dan jasa. 3. Faktor perencanaan proses produksi dan jasa. 4. Persiapan perencanaan proses produksi dan jasa. Uraian materinya. 1. Menetapkan skala proses produksi. Langkah-langkah dalam menetapkan skala proses produksi dan jasa yaitu sebagai berikut. A. Produk apa yang akan diproduksi. B. Bila mana kegiatan proses produksi akan dimulai. C. Berapa jumlah produksi yang akan diproduksi. D. Berapa besarnya jumlah dana yang akan dibutuhkan. E. Berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan. F. Peralatan apa yang diperlukan. G. Berapa tingkat persediaan bahan baku yang diperlukan. A. Syarat-syarat dalam penetapan skala proses produksi dan jasa antara lain: penetapan skala produksi barang dan jasa harus disesuaikan dengan tujuan usaha. Penetapan skala produksi barang dan jasa harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Penetapan skala produksi barang dan jasa harus dapat memberikan analisis dan klasifikasi tentang kegiatan operasi proses produksi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan skala proses produksi dan jasa. Berikut ini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan skala proses produksi dan jasa. A. Sifat proses produksi dan jasa. Sifat proses produksi dan jasa dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi dan jasa yang terputus-putus. Proses produksi dan jasa yang terputus-putus dilakukan atas dasar jumlah pesanan atau order produk yang diterima perusahaan. Di sini jumlah produksi yang dibuat perusahaan pada umumnya sedikit, sehingga untuk menetapkan skala produksi dan jasa produksi semata-mata tidak berdasarkan pada ramalan penjualan. Yang kedua, proses produksi barang dan jasa yang terus-menerus. Proses produksi dan jasa yang terus-menerus dilakukan berdasarkan pada ramalan produk. Di sini penetapan skala produksi dan jasa tidak dilakukan atas dasar pesanan, akan tetapi dilakukan untuk memenuhi besar klien dalam jumlah produksi yang besar. Yang B, jenis dan mutu produksi yang akan diproduksi. Untuk menetapkan skala proses produksi dan jasa ada beberapa jenis dan mutu serta sifat produk yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, apakah produk yang akan diproduksi itu tahan lama? Dan yang kedua, apakah mutu produk yang diproduksi itu tergantung pada biaya persatuan? Yang ketiga, apakah produk yang akan diproduksi itu mempunyai sifat permintaan musiman atau tidak? Dan yang keempat, apakah produk yang akan diproduksi itu consumer goods atau producer goods? Yang C, jenis produk baru dan lama. Seorang wirausahawan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan jenis produk baru disertai penelitian tentang lokasi dan berapa jumlah produksi yang akan diproduksi, dan bagaimana sifat permintaan terhadap produksi, apakah musiman atau sepanjang masa. Nomor 2. Tahapan-tahapan dalam penetapan skala proses produksi barang dan jasa. Adapun tahapan-tahapan pada penetapan skala proses produksi dan jasa yaitu sebagai berikut. A. Routing.
Routing adalah penetapan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah-mentah sampai menjadi produk akhir. Di dalam menentukan urutan-urutannya, harus sudah termasuk penyusunan alat-alat yang akan dipergunakan. B. Scheduling. Scheduling adalah penetapan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan. Dari scheduling nanti akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu pada setiap saat pemrosesan produksi sesuai dengan urutan-urutannya. Dan C. Dispatching. Dispatching adalah dalam menentukan proses pemberian perintah untuk melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan di dalam routing dan scheduling. Yang D. Follow up. Follow up adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan terkoordinasinya seluruh perencanaan operasi proses produksi. Nomor 3. Faktor perencanaan proses produksi dan jasa. Perencanaan proses produksi dan adalah perencanaan tentang produk apa dan berapa jumlah masing-masing yang segera diproduksikan pada periode yang akan datang. Akan tetapi semua produk yang tercantum di dalam perencanaan proses produk barang dan jasa belum tentu akan dicantumkan seluruhnya pada suatu periode yang akan datang. Adapun perbedaan antara perencanaan proses produk dan perencanaan proses produksi adalah bahwa pada perencanaan proses produk akan banyak menyangkut aspek-aspek teknis, sedangkan pada perencanaan proses produksi akan lebih banyak menyangkut aspek-aspek ekonomis. Faktor yang diperlukan dalam menyusun perencanaan proses produksi dan jasa. Di dalam membuat perencanaan proses produksi dan jasa yang tepat, seseorang wirausahawan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan masalah intern dan masalah ekstern perusahaan. Masalah intern adalah masalah yang datangnya dari dalam perusahaan sendiri, seperti mesin-mesin, peralatan, bahan baku, dan tenaga kerja. Adapun masalah ekstern perusahaan adalah masalah yang datangnya dari luar perusahaan, seperti keadaan politik, ekonomi, resesi, deflasi, dan inflasi. Untuk menetapkan perencanaan proses produksi dan jasa, seorang wirausahawan perlu memperhatikan sebagai faktor berikut. A. Manfaat produk bagi konsumen. B. Permintaan pasar terhadap produk. C. Potensi usaha seorang wirausahawan untuk memperoleh keuntungan. D. Fasilitas operasi proses produksi. E. Kekuatan persaingan dari perusahaan lain. F. Kemampuan distribusinya. G. Pengembangan produk pada masa yang akan datang. Dan ciri-ciri perencanaan proses produksi dan jasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan produksi dan jasa harus menyangkut kegiatan masa mendatang. Yang kedua, perencanaan produksi klien jasa harus mempunyai jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perencanaan produksi dan jasa harus mempersiapkan tenaga kerja, mesin-mesin, bahan baku, metode pengerjaan, modal, dan sebagainya. D. Perencanaan produksi dan jasa harus dapat mengkoordinir kegiatan produksi dengan kegiatan bagian lainnya. Adapun syarat-syarat perencanaan proses produksi dan jasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan produksi barang dan jasa harus disesuaikan dengan tujuan usaha. Perencanaan kerja produksi dan jasa harus sederhana dimengerti dan dapat dilaksanakan. Yang C. Perencanaan produksi dan jasa harus memberikan analisis dan klasifikasi kegiatan. Nomor 4. Persiapan perencanaan proses produksi dan jasa. Persiapan perencanaan proses produksi dan jasa meliputi hal-hal sebagai berikut. Bagian A. Prosedur persiapan. Prosedur persiapan perencanaan proses produksi dan jasa antara lain. Yang pertama, seseorang wirausahawan perlu membina gagasan produk dan konsumen atau
Dua, seorang wirausahaan perlu mendorong para karyawan untuk ikut memikirkan gagasan produk yang akan diproduksi. Bagian B-nya, penyaringan gagasan. Tujuan utama penyaringan gagasan, proses produksi dan jasa untuk mendapatkan gagasan yang baik dan tepat di dalam pembuatannya. Yang bagian C, analisis gagasan. Seorang wirausaha selanjutnya mengadakan analisis terhadap gagasan, operasi produksi dan jasa dari berbagai macam usaha. Dan proses produksi dan jasa yang dianggap paling penting yaitu nomor 1, potensi permintaan terhadap produk. 2, jumlah penjualan produk. 3, jumlah pemasaran produk. 4, kemampuan produk yang mendatangkan laba. Sekian dari saya untuk presentasinya. Saya Ryan Ahmad dari kelas 12 TKJ 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.